merupakan suatu sayuran. Tapi kalau kalian tambahin huruf O di belakangnya, jadi Celerio. Ya, inilah Suzuki Celerio tahun 2015. Mobil yang sempat dimasukin secara resmi oleh Suzuki ke Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Tapi udah 2 tahun aja, itu pun Suzuki agak kurang lihat menjualnya. Karena yang posisi mobilnya tanggung ya. Harganya waktu itu di atas Karimun, di bawah Splash, tapi punya mesin Karimun. Jadi ya orang yang minat juga nggak begitu banyak lah ya. Tapi gini-gini ini mobil global loh. Ini dijual sampai Inggris dapat loh mobil ini. Nggak kayak Karimun yang acak-acak. Ya. Kalau dari depan sebenarnya tampilannya cukup clean ya, dia masih standar-standar aja, lampunya ini masih full bohlam semua, nggak ada fog lamp yang di sini di Indonesia, dan ya udah grillnya juga hitam plastik dengan sedikit sentuhan chrome. Nah kalau kita lihat ke mesinnya, ya inilah mesin yang sama yang dipakai dengan Karimun Wagon R, dia K10B 1000 cc 3 silinder. Jadi mungkin salah satu downside juga ya dari mobil ini ketika dulu baru dapat mesin Karimun tapi dengan harga yang lebih mahal. Walaupun dia udah lebih lengkap ya, dia dapat ABS, walaupun nggak dapat peredam. Ruang mesinnya juga ya dibilang rapi ya, lumayan lah ya, dia ada cover penutupnya dan gak banyak kabel-kabel atau selang-selang yang seliweran di dalam. Oke? Sekarang kita ke samping. Di samping kita lihat dari velgnya. Velgnya ini pakai ban 165 ring 14 dan ukurannya cukup lah untuk proporsinya. Terus velgnya juga modelnya standar aja, palang 6 dengan warna single tone silver biasa. Di sini ada sennya belum di spion. Spionnya juga polos aja. Dilipatnya juga mesin manual. Di sini ada handle-nya yang udah model tarik. Ya nggak murah-murah amat lah jadi kesannya. Terus kita ke bagian belakang, dia masih tromol remnya, dan kita ke bagian belakangnya nggak ada spoiler tapi bentuknya udah agak menspoilery. Ada third mount stop lampnya di sini, lampunya juga di sini masih basic aja, bohlam semua. Terus handle bagasinya di sini, kita lihat bagasinya dulu. Nah ini dia bagasinya, ukurannya lumayan lah ya, dia kalau misalkan koper ya muat 2-3 koper, ukuran sedang lah. Terus di bawahnya ada ban serep yang space saver. Aduh maaf, ini bagasinya kayaknya udah lemah kata ownernya. Ada dan toolkitnya di bagian bawah, dia dapat parcel tray juga. Nah sayangnya ini masih kayak FPV ya, yang bisa buat nyelipin uang, belum full plastik di sekelilingnya. Dan dia udah dapat wiper belakang juga walaupun belum ada heaternya. Ini sensor tambahan ya, bukan bawaan, begitu juga kamera mundurnya. Dan desain bumper belakangnya ya polos-polos aja sih, nggak ada apa-apa, ya udah bumper set dia. Oke, kayaknya kurang lebih dari itu aja. Dari luarnya emang tidak banyak yang bisa dibahas. Kita beralih ke bagian dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya Celerio. Mungkin kalau kalian penasaran, ini kuncinya. Kunci Suzuki pada zamannya ya, FPV, SX4, Grand Vitara, you name it. Kunci Suzuki zaman itu kayak gini semua. Sampai kita nyalain dulu karena panas. Iya, sebagai 3 silinder emang getarannya cukup berasa sih di dalam, tapi it's okay. Oke. Di bagian dalam ada sun visor di kiri sama di kanan. Yang kiri tuh polos aja, yang kanan dapat card holder sama dapat kaca. Lampunya ini di tengah-tengah. Ya, kalian lihat Suzuki sekarang atau beberapa tahun ke belakang, ini aja lampunya, nggak berubah-ubah. Spionnya sayangnya belum day night view, masih biasa. Terus ya plafon sampai ke pilar A-nya sini dan B warnanya abu-abu. Baru di bagian bawah, di bagian dashboard itu hitam. Ya dashboardnya pun ya full plastik, what you expect gitu ya. Sama cutout dari airbagnya juga masih kelihatan di sini. Tapi dashboardnya tidak polos-polos amat. Dia udah ada kontur-konturnya lah, dan bentuknya cukup nggak alay ya, cukup terkesan bahwa emang ini mobil yang dipasarkan secara global juga gitu. Head unitnya ini tapi udah diganti sama ownernya. Aslinya itu masih indes bawaannya, dan bentuknya juga cukup bagus. Fiturnya juga dia udah ada aux USB, kalau bawaannya not bad. AC-nya di sini pengatur semburannya lengkap, nggak seperti mobil-mobil yang dirakit di sini, terutama merek itu 2 gede.
Ada 4 buat speed fan-nya. Terus ini pengatur suhu udara kedinginannya ada di paling kanan. Ini ada glove box-nya yang ukurannya ya lumayan lah untuk mobil sekelas ini. Di tengah ada storage terbuka. Ada satu port 12 volt sama satu dummy tombol. Bisa lah buat kalian naruh hand sanitizer di sini. Transmisinya yang ini manual, ada juga yang matic, dan matic itu CVT loh, bukan 4 speed manual matic konvensional biasa. Di setirnya mirip juga sama Suzuki SX4 S-Cross. Dan kalau nggak salah Swift pernah pakai ini juga, cuman ini versi polosnya, dia bahannya PU, ininya hitam, nggak ada steering switch control atau cruise control, tapi airbag lengkap 2. Tombol hazardnya juga mirip dengan Suzuki lainnya. Speedometernya ada MID-nya, dia ada average, ada real time konsumsi bahan bakar, ada range-nya, ada tip A dan tip B-nya juga. Cukup lengkap lah untuk MID mobil sekelas harga ini ya. Di bagian kanan itu di bawah lubang AC ada tempat penyimpanan terbuka lagi ya, bisa kalian buat hand sanitizer atau buat poin-poin. Di bagian bawah ada 5 dummy tombol. Ini sayangnya di sini jadi dummy tombol semua ya. Door trimnya juga ini panel buat pengaturan power window sama electric mirrornya. Mirip dengan Suzuki yang lain, tapi dia ada fabric ya di pintu bagian depan, jadi nggak polos-polos amat. Di bawahnya ada door pocket yang tidak bisa buat naruh minum, benar-benar door pocket saja. Ukurannya lumayan kecil, tapi ya it's okay. Cup holdernya ada 2 di sini di tengah sama rem tangan, dan ada cup holder satu lagi buat penumpang di bagian belakang. Kayaknya di depan cukup. Oh iya, sama kursinya ini model pocong ya, dia masih menyatu dengan bagian bawahnya. Oke, untuk di bagian depan cukup itu saja. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang di door trim ini bedanya sama yang depan, dia full plastik semua. Tapi di bagian door pocketnya ada cup holdernya juga. Jadi total ada 3 buat di bagian belakang. Di belakang kursi penumpang ini di belakang kursi depan ini dua-duanya nggak ada door itunya ya, pocketnya ya, rata semua. Tapi untuk posisinya sih, ini posisi mengemudi saya, headroom masih lega banget, dan legroom juga masih cukup. Ini kaki bisa masuk ke bawah kursi depan juga, jadi ini masih cukup nyaman untuk perjalanan yang agak jauh. Hand gripnya juga ini modelnya retract ya untuk semuanya, kecuali sisi driver yang nggak ada. Seat belt juga lengkap, ada 3 titik, walaupun headrest buat penumpang tengah nggak ada. Headrest buat penumpang kiri kanan juga sebenarnya ya ini bisa dibilang nggak ada sih, cuman kecil gini doang. Kalau yang versi UK dia lengkap gitu. Dan untuk penumpang tengah seat beltnya masih yang model 2 titik di bawah, tapi dia rapih. Ini buat tempat seat beltnya tuh ada lubang-lubangnya, jadi bisa flush gitu loh kalau lagi emang nggak dipakai. Terus udah sih di belakang tidak banyak yang bisa diomongin juga. Oh iya, lupa. Oh iya, kacanya juga dia bisa full, benar-benar ke dalam semua. Walaupun ada sisa kaca di sini yang mati, tapi full keluar ke dalam semua, nggak ada yang nonjol. Ini bagus ini nih. Nggak, jadi kalau mau gini kan enak. Nggak ada aduh sakit kena kaca gitu. Dan pandangannya ke kiri juga luas ya, dia karena atapnya nggak menurun di bagian belakangnya, dia rata. Jadi headroom lega, pandangan ke samping juga lega. Oke, kayak itu aja buat review bagian interiornya. Terus gimana rasa mengemudinya? Coba kita bawa jalan mobil ini. Yuk. Oke, sekarang kita coba gimana rasanya Suzuki Slider ini dibawa jalan. Nah, buat yang manual ya khususnya ya, di gigi satunya emang kalau dari beberapa yang kami baca, kami tonton, emang agak gampang stall ya, soalnya koplingnya pertama agak cukup pendek. Nggak tahu itu semua apa kebetulan mobil ini koplingnya udah settingannya perlu disetting lagi, tapi
ya, dan getarannya cukup terasa hebat kalau gasnya kurang ditekan dalam. Jadi emang ya kalau kalian mau start dari naik sledri gitu ya yang manual, jangan ragu untuk nginjak gas lebih dalam karena emang perlu seperti itu. Oke, pertama dari rasa berkendaranya dulu deh. Posisi mengemudinya sebenarnya pengaturannya cukup sedikit ya di sini. Setirnya cuma bisa tilt, nggak bisa teleskopik, dia bisa naik turun doang, nggak bisa di maju mundurin. Begitu pula dengan kursinya, dia nggak bisa naik turun, cuman standar reclining sama maju mundur aja. Tapi untuk posisinya sendiri sih sebenarnya menurut saya nggak begitu jelek ya. Ini ya saya yang tingginya 174 masih cukup nyaman lah. Paling emang kakinya harus agak kompromi, lebih nekuk ya, nggak bener-bener posisi yang enak karena biar nggak begitu kejauhan sama setir. Nah, buat suspensinya sendiri, ini salah satu mobil kecil yang menurut saya enak loh. Jadi karakter suspensinya tuh melewati jalan jelek, speed bump dan posisi tidur tuh dia mampu menyerap dengan baik. Tapi ketika dibelok-belokin gitu ya, nggak oleng banget gitu ya. Limbungnya pasti masih ada karena ini mobil kecil dengan yang tingginya cukup tinggi gitu. Tapi apa ya, terkesan bahwa mobil ini emang mobil global gitu loh, yang sampai di develop buat pasar Eropa, ke UK kan. So kalau kalian tahu harga shock breaker depannya satunya tuh 3 juta, sedangkan mobil-mobil Suzuki lain yang R3 Splash itu paling 600.000, ya di bawah sejuta lah untuk satu piece-nya. Ini satu piece-nya 3 juta guys. Jadi ya emang harga nggak bohong lah ya. Nah, untuk handling, selain didukung sama suspensinya tadi, didukung juga sama beratnya yang cuman di sekitar 800 kiloan. Jadi mobil ini tuh lincah di bawahnya. Dia di bawah belok tuh sigap gitu loh. Nggak kayak kapal yang nunggu oleng segala macem, enggak. Ini sigap. Udah gitu buat transmisi manualnya sendiri itu nggak yang ya presisi atau gimana banget, enggak. Tapi kalau dibanding kayak transmisi manualnya LCG sih kayaknya ini masih lebih enak. Dia nggak goyang-goyang juga ketika udah in gear, cukup kokoh di posisinya. Buat koplingnya juga enteng, nggak berat. Ya 1000 cc kopling berat-berat aneh juga sih. Terus buat feel setirnya, ya sebenarnya nggak ada feel, bisa dibilang ini setirnya hambar. Udah gitu dia juga nggak balik lagi. Kalau kita muter balik harus kita muter balikin sendiri. Untungnya setirnya enteng karena bannya juga nggak begitu lebar kan, cuma 165 lebarnya. Dan dia juga nggak speed sensing, jadi ketika makin kenceng ya udah setirnya tetap segitu aja. Tapi ya it's okay lah, nggak yang sampai terlalu ringan banget. Kalau menurut saya ini masih lebih enak dibanding Expander deh feel-nya. Walaupun nggak jauh tapi lumayan lebih enak. Terus kalau buat muter balik juga ya, karena ini mobil kecil, muter baliknya cukup patah. Untuk tepatnya sekian meter. Kalau editor kami bisa nemu speknya sekian, makasih editor. Kalau nggak nemu ya mohon maaf, tapi harus nemu sih. Ini mobil speknya ada di mana-mana kok harusnya. Terus untuk mesinnya sendiri itu, coba kita tarik bentar ya. Di bawah belok juga masih enak. Dan mesinnya dia agak di RPM 4.000-5.000 tuh agak mulai lama naiknya, tapi habis dari situ sampai ke redline lumayan cepat lagi. Tenaganya oke. Walaupun ya mesin Kaimun Wagon R, tapi nggak memalukan amat di sini dipaduin sama transmisi manualnya. Buat sampai kecepatan tinggi kayak ya let's say di tol 100-110 masih cukup effortless. Konsumsi BBM-nya juga masih hemat. Di MID di 100 km per jam dengan RPM sekitar 2000 hampir mendekati 3000 tuh kalian masih bisa dapat hampir 20-an km per liter menurut MID ya. Jadi iritnya dapat, terus juga
tenaganya dapat lumayan ya, buat kalian city driving ini sangat-sangat cukup lah. Audionya juga tadi kami udah tes ya, walaupun dengan catatan ini bukan head unit standarnya, udah diganti sama ownernya. Tapi kualitas speakernya menurut kami bagus sih. Kalau misalkan dibandingin kayak apa ya, mungkin Brio atau kalau misalkan di kelas city car kayak Sirion itu, ini masih oke loh. Kebetulan saya pernah nyobain punya Sirion juga, dan Sirion masih jauh lebih jelek sih kalau menurut saya dibandingkan ini. Walaupun dia masih, kalau di kelas-kelas dibanding kelas atasnya kayak Jazz atau mungkin R3 ini masih kalah karena dia nggak ada tweeter juga, cuma ada 4 speaker. Tapi oke. Buat kalian sehari-hari dengerin musik masih oke banget. Terus untuk feel dari tuas-tuas yang ada ya, kalau mungkin dari power window itu mirip-mirip sama R3. Tuasnya rasanya cukup mahal, nggak cheap. Buat tuas stand dan wipernya juga sama, nggak terasa murahan, nggak kayak Brio yang kerasa banget di downgrade. Ini enggak, masih enak banget rasanya, nggak murah gitu pokoknya. Terus juga untuk safety-nya ya, dengan harga barunya 170-an dulu ya bisa dibilang cukup standar ya. Airbag 2, ada ABS, ada retensioner seat belt. Tapi ketika udah dibandingin dengan harga bekasnya sekarang, jadi suatu kelebihan fitur juga sih yang dimiliki dia gitu. Untuk pedal-pedalnya juga feelnya, kalau untuk gasnya oke, dia responsif, nggak ada delay lama nggak jelas. Nah untuk remnya, kebetulan mobil ini kampasnya udah mau habis ya, jadi kamu nggak bisa ngomong gimana benernya. Tapi kalau untuk kondisi sekarang sih ya, feel remnya agak nggak ada pakem. Tapi itu dengan catatan kondisi kampasnya kata ownernya udah mau habis. Nah nggak tahu kalau misalkan nanti baru, mungkin akan kami update kapan-kapan kalau ada sesuatu tentang ini, atau mungkin nanti kami bikin series tentang ganti kampas rem biar kalian bisa ngelakuin sendiri juga di rumah, karena itu bukan hal yang sulit-sulit amat ya. Kalau kalian berminat boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terus untuk visibilitasnya ya, buat ke depan luas, ke belakang juga karena kacanya lumayan gede luas, kiri kanan karena ada end park bisa kelihatan dengan jelas. Jadi buat visibilitas oke lah, aman. Kemudian untuk masalah peredaman, nah peredamannya ini untuk di sisi atas ya, atap itu agak kurang. Kalau hujan lumayan tangtung, walaupun kalau diketok sih nggak langsung besi kayak Brio kemarin ya. Tapi buat kalau di pintu kiri kanan baik di depan maupun di belakang masih cukup oke. Paling yang agak kurang lagi di bagian lantai. Kadang-kadang batu kalau kena tuh masih kedengeran tang gitu masuk. Tapi itu nggak begitu parah lah. Jadi kalau kalian misalkan punya Celerio, mungkin salah satu yang bisa kalian upgrade duluan tuh peredamannya di bagian atap biar lebih nyaman juga kalian pakainya. Buat speedometernya ini sayangnya dia belum Optitron, tapi warnanya bagus ketika nyala, dia backgroundnya putih. Udah gitu fontnya juga kesannya berkelas gitu loh. Nggak, iya kalau kalian tahu font Agia Ayla zaman awal keluar tuh kan agak-agak jelek gimana gitu dilihatnya. Kalau ini enggak, ini bagus. Dan speedometernya cuma sampai 180 ini by the way, karena mobil pasar global juga, jadi speedometernya nggak ambisius sampai 220, padahal nyampe ke situ aja kayaknya nggak bakal pernah gitu. Oke, jadi gimana kesimpulannya buat Celerio ini? Buat di harga bekasnya sekarang ya, kalian bisa nemuin ini di antara 70 sampai 80 jutaan. Walaupun pilihannya sebenarnya nggak banyak, karena ya waktu dijual juga sedikit yang beli. Tapi ini jadi salah satu pilihan yang menarik kalau kalian punya budget segitu, dibandingkan kalian beli LCGC atau mungkin beli city car lain kayak Sirion, kayak Mirage. Ini bisa jadi salah satu opsi yang boleh kalian pertimbangkan lah. Apalagi dengan rasa berkendara, kalau menurut saya dibandingkan saya nyetir LCGC atau saya pernah bawa Sirion juga, ini masih lebih enak, masih lebih refine. Dan juga ya iritnya juga dapat, mesinnya 1000 cc, fitur-fitur juga lengkap, ada airbag, ada ABS, ada retensioner seat belt. Dan kalau kalian mau upgrade juga kayak Spion, kalian mau ada Dynasty bisa upgrade punya Suzuki yang lain, karena banyak parts yang common juga. Mau nambah steering wheel kayaknya bisa, tinggal ganti steer.
Dan untuk perawatannya sendiri ya kalau untuk fast moving kayak mesin oli filter segala macem, karena mesinnya sama kayak mesinnya Kawimon Wagon R. Transmisinya kalau dari SA Suzuki yang pernah saya temui katanya sama dengan Ignis, harusnya is not a big deal ya, dan murah juga spare part maupun perawatan di bengkel resminya kalau kalian mau bawa ke bengkel resmi. Yang mungkin cukup jadi PR mungkin ya beberapa spare part yang emang khusus mobil ini ya, kayak mungkin body parts dan suspensi, tapi itu pun nggak semuanya buat khusus mobil ini. Ada beberapa part yang bisa disubstitusi, dan SA-nya pun kalau kalian ke BRS pasti ngebantu untuk mencarikan substitusi dengan mobil Suzuki lain yang emang kompatibel gitu. Tapi ya emang kalau dibandingkan Suzuki lain ya seperti yang saya tadi pernah sebutkan juga, shocknya 3 juta di saat Suzuki lain harganya nggak sampai segitunya gitu. Tapi ya karena emang ini mobil CPU dari Thailand dan populasinya juga emang nggak banyak, makanya harganya jadi agak sedikit mahal. Tapi pasti cukup worth it kalau menurut saya. Ya kalian kalau lagi budgetnya nggak begitu banyak kan bisa di repair dulu lah atau dicari substitusinya dan lain-lain. Oke, mungkin sekian aja untuk video dari Overdriven kali ini. Boleh kalian klik like dan share jika kalian menyukai video ini. Tuliskan juga kritik, saran, atau kalian mau berdiskusi tentang mobil ini di kolom komentar. Silahkan ditulis di bawah. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan Twitter kami di @overdriven.tv. TikTok. Jangan lupa juga follow akun sosial media kami di Instagram dan TikTok di @overdriven.id. Oke, bye-bye.